Politikus PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali berkomentar pedas mengkritik kinerja Cawapres Gibran Rakabuming Raka dan juga Presiden Joko Widodo. Namun alih-alih menyerang balik, Gibran justru melontarkan kata-kata pujian. Gila, ini lagi dibikin supaya mereka dicintai. Sumbu kontroversi usai menyoroti keras Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang disebutnya tidak cakap bekerja. Masih dengan gaya bicara yang ceplas-ceplos, Ahok kemudian juga menyentil Presiden yang juga orang tua Gibran, Joko Widodo, dengan suara sumbang serupa. Kalau cuma 2 tahun karakter teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti Gibran bisa kerja selama wali kota? Terus ibu kira Pak Jokowi juga bisa kerja? Nah, makanya kita bisa berdebat itu. Saya lebih tahu, makanya saya nggak enak ngomong depan umum. Tapi kalau ibu mau pilih Pak Prabowo pun itu hak ibu. Tapi saya mau sampaikan juga, tidak fair kalau kita pilih presiden bukan berdasarkan kemampuan kerja. Itu aja dasarnya. Ya. Ucapan itu terlontar saat Ahok menjawab pertanyaan seorang ibu lanjut usia yang mengklaim sebagai pemilih Capres Prabowo Subianto. Si ibu kemudian menimpali balik soal Ibu Kota Negara atau IKN yang dibalas suara nyaring Ahok. Bukankah dia melanjutkan Jokowi apa yang dicita-citakan Soekarno memindahkan ibu kota? Aduh ibu, pindah ibu kota Soekarno maunya Kalimantan Tengah bu. Sekarang ibu tahu nggak pindah Kalimantan Timur? Bagi tanah orang yang dikuasai orang banyak 2 juta 3 juta per meter. Setiap jengkal tanah mau dibangun bayar orang. Orang itu siapa? Geng-geng semua. Makanya ibu, kalau kita bilang mau pindah ibu kota, saya udah usul. Kenapa nggak Kalimantan Tengah seperti usulnya Bung Karno? Tanahnya nggak usah beli. Kenapa masih paksakan Kalimantan Timur? Kalau mau Kalimantan Timur pun kenapa nggak pakai saja Balikpapan sebagai ibu kota? Kenapa? Karena di Balikpapan itu bu, tanah Pertamina itu ribuan hektar. Ribuan hektar. Tinggal kita kasih gratis. Komentar pedas Ahok membuat merah telinga sejumlah kalangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, membalas ucapan Ahok dan menguliti sepak terjang politik BTP. Kita mencatat Pak Ahok bisa maju di pentas perpolitikan nasional 2012 yang menjadi wakilnya Pak Jokowi. Artinya ikut merasakan manisnya Jokowi efek saat itu. Kemudian juga 2014 Pak Ahok mencicipi kursi gubernur karena Pak Jokowi waktu itu kan menjadi presiden. Artinya lagi-lagi Pak Ahok untuk kedua kalinya mendapatkan manfaat yang sangat-sangat baik ya dari seorang Jokowi. Lalu apakah Pak Ahok bisa bekerja? Kalau saya melihat Pak Ahok ini kan cuma jago omon-omon ya, hampir nggak ada prestasi yang beliau raih sendiri. Kemudian juga kalau kerja sepertinya kalau menurut pendapat saya nih ya, mungkin subjektif, Pak Ahok ini kan cuma bisanya kerja bikin gaduh ya. Silakanlah masyarakat menilai sendiri. Pada kesempatan berbeda, Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok yang disenggol Ahok memilih untuk tidak terpancing oleh penilaian Ahok. Gibran pun melontarkan kata-kata yang memuji bekas kolega duet orang tuanya itu. Ya, yuk. Yuk. Mempertanyakan kinerja Mas Gibran di Kota Solo dan Oh ya, silakan, itu kan warga yang menilai ya. Sebelumnya memuji, terus mengkritik. Oh, nggak apa-apa. Biasa itu ya, segala masukan, kritikan, terutama dari Pak Ahok selaku senior, mentor kami ya, kami terima aja. Kalau Mas Gibran menilai Pak Ahok, kinerjanya bagaimana? Bagus. Selama jadi gubernur, wakil gubernur, menjadi komisaris baik. Menjelang hari pemilihan, tensi politik rentan diusik pihak yang mengincar manfaat elektoral. Rakyat pun semakin cerdas menyikapinya. Tim TV One mengabarkan.
Ya begitulah teman-teman setiap pembahasan mereka. Mari kita lihat setiap komentar-komentar netizen. Tempat menangani harimu. Mini 1221 jawabannya. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Namun barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Salam damai. Bagus Pak Gibran. Jika orang menampar pipi kirimu, hendaklah kita memberikan pipi kanan. Dan apa yang dilakukan tangan kanan, biarkan tangan kiri tidak mengetahuinya. Tuhan bersamamu, anak muda Pak Gibran. Masyarakat sudah cerdas dan sudah menilai mana sebabnya setnya yang omon-omon, mana yang niat membangun moral dan peradaban. Memang calon pemimpin yang luar biasa, walaupun dihina tapi tidak membalas, justru malah memuji. Dipuji tidak terbang, dijatuhkan tidak tumbang, tetaplah rendah hati. Yang kalem malah yang mudah. Luar biasa ketenangan, kesabaran, dan kemuliaan hati seorang Gibran. Ibarat pohon mangga yang sedang berbuah, dilempari orang dengan batu. Dia balas melempar dengan buahnya. Inilah contoh manusia yang tidak tahu berterima kasih. Mantan narapidana yang diangkat menjadi komisaris Pertamina yang dimuliakan dari titik terendah manusia. Sikap Mas Gibran sungguh patut diteladani. Ciri khas sikap pemimpinnya yang tangguh, tidak baperan. Salut sama Mas Gibran, selalu memuji lawan, tidak terpencing oleh orang-orang yang emosional, sampai selalu sabar ya Mas Gibran. Luar biasa Pak Gibran, seperti Pak Jokowi, sangat sabar dan tidak terbawa emosi para pendengki. Ngeri Mas Gibran bisa sabarnya kayak gitu. Justru yang mudah malah lebih dewasa dalam berpikir. Mas Gibran berjiwa mentor yang kuat dan pemuda Indonesia sejati yang kuat. Oke gas, jiwa kesatria. Salut dengan Mas Gibran, tidak ada alasan untuk membenci anak muda ini. Seorang pemimpin sejati tidak saling menjatuhkan kan, tapi saling menghormati. Semangat Mas Gibran, Anda pemimpin sejati. Mas Gibran semangat, tetap santuy dan rendah hati. Orang yang bijak gak perlu membalas, karena itu akan mencerminkan khalayak masing-masing. Ketika perlu bisa para pejahat bekerja baik dan benar. Benar, sangat benar, logis. Permainan mereka cari muka di rakyat. Kemarin menjilat, sekarang menjelekan. Kalau sekarang keadaan negara sedang banyak masalah, kira-kira para pemimpin sadar gak ya? Satu kata untuk Mas Gibran, sungguh sangat beretika. Esok luas Anda akan menjadi cerminan generasi muda. Anda adalah kader politisi, ulung naktik. Sebab sekalipun kamu direndahkan dan dihina, Anda tetap sabar dan menerima semuanya kali itu. Sekali lagi satu kata buat Anda Mas Gibran, Anda sungguh hebat. Anak rantau Malaysia sudah memiliki masalah. Mas Gibran anak muda yang santun, tidak pernah menyerang. Mas Gibran memang hebat, merendahkan diri. Love bagi Jokowi dan Gibran. Semoga Pak Jokowi keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebagai keluarganya dijunjung derajatnya. Salam dua jari. Hebat Pak Gibran, kalangan muda harus lebih bijak dan dewasa. Yang penting hasil karya yang kita lakukan bisa masyarakat rasakan. Orang yang hebat tidak menjelekkan orang lain, tapi menghargai setiap kinerja orang lain. Seharusnya memang begitu jawaban Mas Gibran sebagai orang Jawa.
karena itu akan memberi pengaruh terhadap orang lain yang menerima dengan perasaan mendalam. Ini orang enggak tahu terima kasih, tidak ada kejahatan yang bisa melawan kebaikan. Tadinya saya meragukan Mas Gibran, ternyata salah pandangan saya tentang Mas Gibran yang kelihatannya lugu tapi etikanya is the best. Pokoknya salam 2 jari selalu Pak Gibran, mantap. Semakin menyindir atau menjatuhkan maka sekarang tidak langsung elektabilitas terhadap masyarakat akan menurun. Sehat selalu Mas Gibran. Pemimpin besar tahan uji, akan dikritikan dan cercaan, tapi bijak dalam memutuskan keputusan rahayu. Semakin dihina semakin lembut dan dicintai rakyat. Itu yang diangkat dan dipilih Tuhan melalui rakyat. Lebih mudah nilai orang lain daripada nilai diri sendiri. Dia pidatonya kan dari hafalan, dari tim yang khusus bikin pidato. Semangat terus Mas Gibran, kami yakin Mas Gibran mampu. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Gibran untuk memimpin Indonesia, semoga membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Inilah contoh manusia yang memecah belah persatuan Republik Indonesia. Bukannya bicara tentang hal baik, malah menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat. Semakin dihujat, semakin direndahkan. Inilah pemimpin bangsa. Sehat selalu Mas Gibran. Saya pribumi Jawa di usia lanjut saya ini di umur 79 tahun. Semoga ke depannya Indonesia semakin maju, persatuan antar suku harus tetap terjaga. Berbuat baik tanpa menjelek, naiklah tanpa menjatuhkan. Itulah kebesaran hati di attitude Tuhan sudah berkehendak. Sudah basi itu, ayo duetnya kan pada di Mulyadi atau Gubernur aja bar. Wakil itu Khofifa Gubernur Jatim. Pak Prabowo wakil Gibran, jika perlu Pak Prabowo wakil Pak Jokowi. Itu baru ramai dan seru. Orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Sabar saja buat yang direndahkan, Tuhan nggak tidur kok. Anak, ya begitulah teman-teman setiap pembahasan mereka. Mari kita lihat setiap komentar-komentar netizen. Tempat menangani harimu. Mini 1221 jawabannya. Barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, namun barang siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Salam damai. Bagus Pak Gibran. Jika orang menampar pipi kirimu, hendaklah kita memberikan pipi kanan. Dan apa yang dilakukan tangan kanan, biarkan tangan kiri tidak mengetahuinya. Tuhan bersamamu anak muda Pak Gibran. Masyarakat sudah cerdas dan sudah menilai mana sebabnya setnya yang omon-omon, mana yang niat membangun moral dan peradaban. Memang calon pemimpin yang luar biasa, walaupun dihina tapi tidak membalas, justru malah memuji. Dipuji tidak terbang, dijatuhkan tidak tumbang. Tetaplah rendah hati. Yang kalem malah yang mudah. Luar biasa ketenangan, kesabaran, dan kemuliaan hati seorang Gibran. Ibarat pohon mangga yang sedang berbuah, dilempari orang dengan batu. Dia balas melempar dengan buahnya. Inilah contoh manusia yang tidak tahu berterima kasih. Mantan narapidana yang diangkat menjadi komisaris Pertamina yang dimuliakan dari titik terendah manusia. Sikap Mas Gibran sungguh patut diteladani. Ciri khas sikap pemimpinnya yang tangguh, tidak
baperan. Salut sama Mas Gibran, selalu memuji lawan, tidak terpenting oleh orang-orang yang emosional, sampai selalu sabar ya Mas Gibran. Luar biasa Pak Gibran, seperti Pak Jokowi, sangat sabar dan tidak terbawa emosi para pendengki. Ngeri Mas Gibran bisa sabarnya kayak gitu. Justru yang mudah malah lebih dewasa dalam berpikir. Mas Gibran berjiwa mentor yang kuat dan pemuda Indonesia sejati yang kuat. Oke gas, jiwa kesatria. Salut dengan Mas Gibran, tidak ada alasan untuk membenci anak muda ini. Seorang pemimpin sejati tidak saling menjatuhkan kan, tapi saling menghormati. Semangat Mas Gibran, Anda pemimpin sejati. Mas Gibran semangat, tetap santuy dan rendah hati. Orang yang bijak gak perlu membalas, karena itu akan mencerminkan khalayak masing-masing. Ketika perlu bisa para pejahat bekerja baik dan benar. Benar, sangat benar, logis. Permainan mereka cari muka di rakyat. Kemarin menjilat, sekarang menjelekan. Kalau sekarang keadaan negara sedang banyak masalah, kira-kira para pemimpin sadar gak ya? Satu kata untuk Mas Gibran, sungguh sangat beretika. Esok luas Anda akan menjadi cerminan generasi muda. Anda adalah kader politisi, ulung naktik. Sebab sekalipun kamu direndahkan dan dihina, Anda tetap sabar dan menerima semuanya kali itu. Sekali lagi satu kata buat Anda Mas Gibran, Anda sungguh hebat. Anak rantau Malaysia sudah memiliki masalah. Mas Gibran anak muda yang santun, tidak pernah menyerang. Mas Gibran memang hebat, merendahkan diri. Love bagi Jokowi dan Gibran. Semoga Pak Jokowi keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebagai keluarganya dijunjung derajatnya. Salam dua jari. Hebat Pak Gibran, kalangan muda harus lebih bijak dan dewasa. Yang penting hasil karya yang kita lakukan bisa masyarakat rasakan. Orang yang hebat tidak menjelekkan orang lain, tapi menghargai setiap kinerja orang lain. Seharusnya memang begitu jawaban Mas Gibran sebagai orang Jawa, karena itu akan memberi pengaruh terhadap orang lain yang menerima dengan perasaan mendalam. Ini orang enggak tahu terima kasih. Tidak ada kejahatan yang bisa melawan kebaikan. Tadinya saya meragukan Mas Gibran, ternyata salah pandangan saya tentang Mas Gibran yang kelihatannya lugu tapi etikanya is the best. Pokoknya salam dua jari selalu Pak Gibran, mantap. Semakin menyindir atau menjatuhkan maka sekarang tidak langsung elektabilitas terhadap masyarakat akan menurun. Sehat selalu Mas Gibran. Pemimpin besar tahan uji, akan dikritikan dan cercaan, tapi bijak dalam memutuskan keputusan rahayu. Semakin dihina semakin lembut dan dicintai rakyat. Itu yang diangkat dan dipilih Tuhan melalui rakyat. Lebih mudah nilai orang lain daripada nilai diri sendiri. Dia pidatonya kan dari hafalan, dari tim yang khusus bikin pidato. Semangat terus Mas Gibran, kami yakin Mas Gibran mampu. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Gibran untuk memimpin Indonesia. Semoga membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Inilah contoh manusia yang memecah belah persatuan Republik Indonesia. Bukannya bicara tentang hal baik, malah menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
Semakin dihujat, semakin direndahkan. Inilah pemimpin bangsa sehat selalu, Mas Gibran. Saya pribumi Jawa di usia lanjut saya ini di umur 79 tahun. Semoga ke depannya Indonesia semakin maju, persatuan antar suku harus tetap terjaga. Berbuat baik tanpa menjelek, naiklah tanpa menjatuhkan. Itulah kebesaran hati di attitude Tuhan sudah berkehendak. Sudah basi itu, ayo duetnya kan pada di Mulyadi atau Gubernur Jabar. Wakil itu Khofifa, Gubernur Jatim. Pak Prabowo wakil Gibran, jika perlu Pak Prabowo wakil Pak Jokowi. Itu baru ramai dan seru. Orang yang rendah hati akan diangkat Tuhan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Sabar saja buat yang direndahkan, Tuhan nggak tidur kok. Anak